Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas topik himpunan sebagai pengantar untuk materi-materi berikutnya. Definisinya, himpunan adalah kumpulan objek. Nah, himpunan dinotasikan dengan huruf kapital, sedangkan anggota atau unsur himpunan tersebut ditulis dengan huruf kecil. Ini contohnya, ya ini notasi untuk anggota. Jadi ditulis seperti ini jika X adalah anggota A. Dan kita tulis seperti ini jika Y bukan anggota A. Jadi ini dibacanya X anggota A, ini X bukan anggota A. Atau boleh unsur gitu ya. Ini contoh himpunan. Ini contoh yang agak ekstrim ya, karena himpunan tapi anggotanya ada himpunan yang juga jadi anggota A. Ya, di pembahasan kita akan jarang contoh yang seperti ini. Tapi saya kasih contoh seperti ini supaya nanti bisa membedakan ya. Lebih jelas perbedaan antara anggota dan bukan anggota, termasuk nanti di subset. Misal himpunan seperti ini anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan yang anggotanya A dan B. Nah, dalam hal ini 1 adalah anggota A. Kemudian himpunan ini ada di dalam A, juga anggota A. Nah, tetapi A, lihat tidak ada di sini. A itu bukan anggota A, dan seterusnya. Kemudian kita kenal juga himpunan semesta, notasinya S, yaitu himpunan yang anggotanya mencakup semua unsur yang dibicarakan. Kemudian ada juga komplement, notasinya ada C di atas seperti ini, atau boleh pakai aksen gitu ya, yaitu semua anggota semesta yang bukan anggota A. Nah, nanti lebih mudah dilihat di diagram Venn ya. Kemudian ada juga himpunan kosong, tentu saja ini tidak punya anggota. Nah, kemudian cara menyatakan himpunan, yang pertama ini dengan notasi. Jadi jika P memiliki arti dan tidak ambigu atas himpunan S, suatu himpunan bisa ditulis dengan cara seperti ini. Yaitu A adalah himpunan yang isinya X anggota S yang memenuhi syarat PX. Ingat PX-nya ini adalah pernyataan ya. Sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Bisa juga dinyatakan dengan kata-kata, bisa juga dinyatakan dengan diagram Venn, atau mendaftarkan seluruh anggotanya. Nah, tentu yang kita bahas yang akan sering digunakan adalah dengan notasi. Nah, ini khusus untuk bilangan, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, bilangan rasional. Kalau himpunan bilangan real seperti ini nulisnya. Kemudian ini himpunan bilangan kompleks ya, A tambah BI, di mana A dan B-nya itu anggota himpunan bilangan real. Nah, I-nya ini adalah akar negatif 1. Nah, contoh yang menyatakan himpunan dengan notasi seperti ini. S sama dengan 1 per N, sedemikian hingga N-nya anggota bilangan asli. Nah, ini tadi. Ya. Jadi anggota S adalah 1,5, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Kemudian ini A isinya semua anggota himpunan bilangan real yang memenuhi ini. Anggotanya tinggal dicek saja, ada 2 ya, tinggal diselesaikan persamaan ini. Begitupun ini X sama dengan semua anggota himpunan bilangan rasional yang lebih dari negatif 1 tapi kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini cara menyatakan himpunan dengan notasi. Kemudian masuk topik berikutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian atau subset atau subset ya dibacanya dari B, ditulisnya seperti ini. Jika semua anggota A adalah anggota B. Jika semua anggota A adalah juga anggota B. Nah, sekarang jika paling sedikit ada satu anggota B yang bukan anggota A, maka disebut himpunan bagian sejati atau proper subset. Ditulisnya seperti ini, jadi tanpa sama dengan. Kalau tadi kan ada sama dengannya, ada garis di bawah.
Seperti ini ilustrasinya. Ini adalah proper subset ya. Jadi semua anggota A ada di dalam B. Gitu. Ini himpunan semestanya dengan diagram Venn. Kemudian ini juga penting, dua buah himpunan dikatakan sama, ditulisnya seperti ini, A sama dengan B, jika keduanya memiliki anggota yang sama. Jika keduanya memiliki anggota yang sama. Tapi kalau himpunan itu dinyatakan dalam notasi, tentu tidak mudah melihat kesamaan anggota tersebut. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kesamaan dua buah himpunan menggunakan teorem ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A adalah himpunan bagian dari B, atau A adalah subset dari B, dan B-nya subset dari A. Gitu ya. Nah, ini akan sering digunakan nanti. Kemudian ada beberapa operasi, yaitu gabungan, seperti ini ya. Kata kuncinya adalah atau di sini. Kemudian ini perluasannya, ini irisan. Gitu ya. Ini sampai tak hingga nih. Ini irisan tak hingga buah himpunan. Kemudian ini komplement. Diulangi lagi yang ini. Ini gabungan. X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Ini gabungan dari tak hingga buah himpunan seperti ini. Nah, ini kata kuncinya untuk suatu kalau gabungan ya. Kemudian ini irisan. Penghubungnya adalah dan. X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Nah, ini irisan tak hingga buah himpunan. Tapi kalau di mata kuliah struktur aljabar jarang kita berhadapan dengan tak hingga. Nah, kalau irisan lihat X anggota A K untuk semua K anggota himpunan bilangan asli. Kalau yang gabungan tadi untuk suatu, kalau ini untuk semua. Kemudian ada komplement A dikurangi B, yaitu X sedemikian hingga X-nya anggota A, tetapi X-nya bukan anggota B. Bisa ditulis seperti ini. A tanpa B dibacanya, atau A iris B komplement. Itu sama aja dengan ini. Kemudian ini penjumlahan. X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B, tetapi bukan anggota irisan. Nah, ini tadi gabungan, ya, diagram Venn-nya. Ini irisan, dan ini komplement tadi. A tanpa B atau A dikurangi B. Ini yang diarsir ya maksudnya. Daerahnya adalah yang diarsir. Nah, ini beberapa sifat. Yang ini gabungan, yang ini irisan, ada sifat idempoten, macam-macam di sini sifatnya. Oke. Ini ya. Silahkan dilihat. A gabung himpunan kosong ya pasti A. A gabung A sama dengan A dan seterusnya. Kemudian mungkin yang paling terkenal ini hukum De Morgan. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Kemudian A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Ini setara dengan logikanya ya. P atau Q, negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q gitu ya waktu bahas logika. Nah, membuktikannya seperti ini. Ingat kesamaan dua buah himpunannya. Ini yang mau dibuktikan adalah kesamaan dua buah himpunan. Jadi tunjukkan ini subset dari ini dan A komplement iris B komplement subset dari A gabung B komplement. Jadi dua langkah kita tunjukkan. Nah, ini. Yang pertama akan dibuktikan A gabung B komplement adalah subset dari A komplement iris B komplement. Nah, kemudian definisinya adalah definisi subset tadi, setiap anggota A dia anggota B gitu ya. Jadi untuk setiap itu berarti kita ambil anggota yang ini, kita sebut saja X. Karena X-nya ini anggota A gabung B komplement, maka X
bukan anggota A gabung B. Kalau X bukan anggota A gabung B, berarti X-nya tidak ada di A dan juga tidak ada di B. Jadi di sini bukan atau. Tidak ada di A dan tidak ada di B. Jadi di luar perpotongan tadi. Nah, ini berarti si X-nya itu ada di sini. Gitu ya. Lanjut lagi. Akibatnya X bukan anggota itu berarti X anggota A komplement dan X anggota B komplement. Sehingga ingat irisan X anggota A komplement iris B komplement. Jadi kalau begitu untuk setiap X anggota A gabung B komplement berlaku X anggota A iris B komplement. Ini tadi ya. Mulanya dari sini, berakhir di sini. Nah, berdasarkan definisi subset, maka A gabung B komplement adalah subset dari A komplement iris B komplement. Kemudian bagian kedua, sebaliknya, kita akan buktikan bahwa A komplement iris B komplement subset dari A gabung B komplement. Jadi kita ambil Y anggota A komplement iris B komplement. Kenapa bukan X? Ya, untuk menandakan bahwa yang diambilnya itu sembarang. Belum tentu sama dengan yang ini. Gitu ya. Ini ada otomatis yang jalan ini. Maka Y anggota A komplement, ini irisan, dan Y anggota B komplement. Sehingga Y bukan anggota A, karena anggota A komplement tadi. Aduh, ini. Y anggota A komplement dan Y anggota B komplement, sehingga Y bukan anggota A dan Y bukan anggota B. Oleh karena itu diperoleh Y karena dia tidak ada di A dan tidak ada di B, dia pasti bukan gabungan, bukan anggota gabungan si Y. Artinya kalau gitu Y-nya anggota A gabung B komplement. Jadi untuk setiap Y anggota A komplement iris dengan B komplement, ini tadi, ternyata Y juga anggota A gabung B komplement. Berdasarkan definisi subset diperoleh seperti ini. Nah, lihat kembali definisi kesamaan himpunan berdasarkan yang kedua ini dan yang pertama, maka diperoleh A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Jadi terbukti. Yang keduanya silahkan dicoba sendiri dengan mengikuti miriplah dengan ini. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang lain ya. Misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong. Nah, ini sebetulnya tak kosongnya bisa dibuang sepertinya ya. Jika A dan B, oke lah. Untuk kalau himpunan tak kosong tidak menarik. Misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong, buktikan bahwa A gabung B sama dengan B jika dan hanya jika A adalah subset dari B. Nah, untuk itu lihat uraian berikut ya. Oke. Nah, kita gunakan ini saja sambil diikuti ya. Jadi yang mau kita buktikan adalah A gabung B jika dan hanya jika A sama dengan B ya. Jika dan hanya jika A adalah subset dari B. Kita buktikan ke arah kiri dulu. Jadi diketahui A gabung B sama dengan B akan dibuktikan A himpunan bagian dari B. Nah, ingat definisinya. Untuk setiap X anggota A, maka X anggota B, begitu ya. Jadi kalau begitu, kita ambil. Nah, ini modalnya ya. X anggota A, kita harus tunjukkan bahwa X itu anggota B, tentu saja dengan modal ini. Nah, sekarang kalau X itu anggota A, lihat di sini. Ya. Maka
X ini pasti anggota A gabung B. Nah, ini ilustrasinya. Ini A, ini B. Kalau dia ada di sini, dia pasti anggota gabungan. Gitu ya. Nah, karena A gabung B ini sama dengan B, maka kalau begitu X-nya pasti anggota B. Jadi setiap, karena ini ambil sembarang ya, setiap X anggota A mengakibatkan X anggota B. Berdasarkan definisi subset, maksudnya berdasarkan definisi, maka kita peroleh A subset dari B. Gitu ya. Kemudian lihat arah sebaliknya, karena ini jika dan hanya jika, kita buktikan ke arah kiri. Jadi kalau begitu ke arah kiri itu yang diketahui A subset dari B akan dibuktikan A gabung B sama dengan B. Ingat, kesamaan dua buah himpunan berarti kita harus membuktikan A gabung B subset dari B dan B subset dari A gabung B. Lihat lagi di sini ya. Kalau ini sudah jelas, lihat sini. Semua anggota B pasti anggota A gabung B. Nah, yang perlu kita buktikan ini. Itu ya. Jadi akan ditunjukkan A gabung B subset dari B. Gitu ya. Nah, berarti yang harus kita lakukan, ambil X, jangan X, yang lain ya. Jadi supaya menghindari kesan yang diambil itu sama dengan yang di sini. Ambil Y anggota A gabung B, maka Y anggota A atau Y anggota B. Nah, sekarang jika Y anggota B, maka selesai pembuktian. Jika Y anggota, kan ini ya, jika kemudian Y-nya anggota B, ya selesai. Artinya kalau gitu A gabung B subset dari B, karena semua anggota A gabung B adalah anggota B. Nah, bagaimana kalau Y-nya itu bukan anggota B, tapi anggota A? Gitu ya. Selesai pembuktian tadi di sini. Kemudian lanjutkan lagi. Nah, jika Y anggota A, kalau tadi kan jadi ada dua kemungkinan tadi ya. Sekarang jika Y anggota A, maka Y juga pasti anggota B. Kenapa? Karena A-nya himpunan bagian dari B. Dengan demikian, untuk kasus tersebut, dengan demikian, untuk kedua kasus tadi ya, baik dia anggota A maupun ini, maka Y anggota B. Jadi, untuk setiap Y anggota B mengakibatkan Y anggota, oh salah, ini A gabung B ya. Oke. Y anggota A gabung B mengakibatkan Y anggota B. Berdasarkan definisi, maka ini tadi ya, A gabung B
subset dari B. Nah, bagian keduanya jelas B itu subset dari A gabung B. Ini anggaplah bagian 1, ini bagian 2. Berdasarkan bagian 1 dan 2, maka diperoleh A gabung B sama dengan B. Dengan demikian terbukti ya. Nah, ini tulisannya kurang bagus. Baik, itu saja untuk himpunan. Lihat soal-soalnya di Sepada. Saya akhiri dulu untuk himpunan. Nanti kita lanjutkan dengan fungsi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.